Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ustazah yang soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat serta tetap semangat untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Dan juga jangan lupa untuk rajin mencuci tangan serta melaksanakan protokol kesehatan. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah belajar tentang organ-organ pencernaan pada hewan serta fungsinya. Nah, masih ingatkah kalian apa saja organ-organ pencernaan hewan tersebut? Hari ini kita akan belajar tentang organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya. Apa sajakah organ-organ pencernaan yang ada pada manusia? Yuk, sama-sama kita simak penjelasan berikut ini. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Amin. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah siswa dapat menjelaskan organ-organ pencernaan pada manusia beserta fungsinya dan menjelaskan proses pernapasan pada manusia. Untuk penilaiannya, yaitu menjawab soal latihan pada akhir pembelajaran. Tahukah kamu, makanan yang masuk ke organ pencernaan kita harus dihancurkan terlebih dahulu melalui proses pencernaan, supaya makanan hancur menjadi ukuran yang lebih kecil, sehingga sari-sari makanan dapat dicerna dan diserap oleh tubuh. Berikut adalah proses pencernaan makanan di dalam organ-organ pencernaan manusia. Pertama-tama, makanan masuk ke dalam mulut, lalu turun ke kerongkongan, dicerna di lambung. Kemudian terjadi penyerapan sari-sari makanan di usus halus dan pembusukan sisa makanan di usus besar, kemudian dikeluarkan di anus. Berikut adalah urutannya. Mari kita bahas untuk detailnya organ-organ pencernaan mulai dari mulut. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Mulut berfungsi sebagai tempat makanan dihancurkan menggunakan gigi dan bantuan air liur. Di dalam mulut ada 3 organ yang berperan, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Di sini, makanan mengalami pencernaan secara mekanik dan juga kimiawi. Tahukah kalian apa itu pencernaan mekanik dan pencernaan kimiawi? Pencernaan mekanik adalah pencernaan yang dibantu oleh gerak fisik, sedangkan pencernaan kimiawi dibantu oleh enzim dalam menghancurkan atau menghaluskan makanan. Gigi berfungsi untuk mengunyah makanan menjadi halus, sehingga enzim pencernaan yang akan mencerna makanan lebih cepat dan juga lebih efisien. Jenis gigi yang kita miliki ada 4, yaitu gigi seri, berbentuk seperti pahat, berfungsi untuk memotong dan menggigit makanan. Yang kedua, gigi taring, berbentuk seperti pahat runcing, berfungsi untuk merobek makanan. Dan yang ketiga, gigi geraham depan dan gigi geraham belakang. Bentuknya agak silindris dengan permukaan lebar dan datar, berfungsi untuk mengunyah makanan. Lidah berfungsi mengaduk makanan di dalam mulut, juga membantu mendorong makanan sampai tertelan ke kerongkongan, serta merupakan alat pengecap yang dapat merasakan 4 rasa, yaitu manis pada bagian ujung, asin pada bagian samping, dan asam juga pada bagian samping, serta pahit pada bagian pangkal lidah. Kelenjar ludah menghasilkan air liur atau saliva yang berfungsi untuk membasahi atau melumasi makanan, sehingga memudahkan penelanan makanan. Selain itu, ludah juga berfungsi untuk melindungi selaput mulut terhadap panas, dingin, asam, dan juga basah. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran penghubung antara rongga mulut dan lambung. Pada kerongkongan tidak terjadi proses pencernaan karena kerongkongan berfungsi sebagai jalan makanan yang telah dikunyah menuju lambung. Makanan berada di kerongkongan hanya sekitar 6 detik,
Kemudian, otot kerongkongan akan berkontraksi secara bergelombang dan mendorong makanan masuk menuju lambung. Gerakan ini disebut dengan gerak peristaltik, gerak mendorong makanan untuk sampai ke lambung. Lambung berfungsi untuk menyimpan makanan selama 2-4 jam. Lambung juga berfungsi untuk melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung. Di dalam lambung, makanan akan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Sedangkan pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung. Getah lambung mengandung 3 enzim, yaitu pepsin, renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi pepton. Enzim renin berfungsi untuk mengubah protein susu menjadi kasein. Dan asam klorida berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman penyakit. Usus halus berfungsi untuk menyerap sari-sari makanan oleh pili atau jonjot usus. Usus halus berbentuk seperti pipa berdiameter 3-5 cm dan panjangnya 6-7 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus tengah atau usus kosong, dan usus penyerapan. Usus besar berfungsi untuk menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa pencernaan yang telah diserap oleh usus halus. Selanjutnya, terjadi proses pembusukan makanan yang dibantu oleh enzim Escherichia coli. Selanjutnya, sisa-sisa pencernaan akan berubah menjadi feses, yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Terakhir adalah anus. Anus merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh. Sebelum dibuang dari tubuh, feses ditampung terlebih dahulu pada bagian rektum. Selanjutnya, keluar melalui anus. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk mengetahui pemahaman kalian dari materi yang telah disampaikan tadi, silahkan kerjakan latihan soal berikut ini. Kerjakan di buku latihan, kemudian difoto, dan dikirim kepada wali kelas masing-masing. Anak-anak soleh dan solehah, jadi organ-organ pencernaan yang ada pada manusia terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami. Marilah kita akhiri bersama-sama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan juga Ustazah ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.